Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Hisham semuanya? Mudah-mudahan kita selalu sehat dan tetap semangat ya. Di video kali ini kita akan membahas dan belajar bersama tentang tema 1 subtema 2, yaitu hidup rukun di tempat bermain. Jangan lupa sebelum kita belajar, kita berdoa dan baca basmalah dulu supaya kita dimudahkan. Oke? Oke anak-anak, kita mulai ya. Hidup rukun harus kita lakukan di mana saja. Bahkan di tempat bermain juga kita harus hidup rukun. Apa saja sih yang harus kita lakukan di tempat bermain? Yang pertama, bermain bersama teman harus rukun. Awas, harus rukun. Kedua, bermain bersama teman sangat menyenangkan. Jadi jangan dirusak dengan bertengkar. Yang ketiga, ketika bermain bersama teman, kita harus jujur. Awas, kita harus jujur. Yang keempat, bermain bersama teman akan menjadikan kita menjadi gembira, bahagia, senang. Yang kelima, kita tidak boleh bermain dengan curang. Awas, nggak boleh curang saat bermain. Dan yang terakhir, dengan teman harus saling menghargai. Nah, setelah itu, seperti apa saja sih kesenangan saat rukun di tempat bermain? Kalau kita rukun dimanapun kita berada, kita akan merasa gembira. Seperti yang kita lihat pada gambar-gambar yang sudah disediakan Ustazah. Bergembira saat bermain kelereng, bergembira saat kejar-kejaran, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, setelah kita belajar tentang hidup rukun di tempat bermain, sekarang kita belajar tentang kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang diucapkan saat mengajak seseorang. Sebelum kita membuat kalimat ajakan, kita harus tahu dulu kata ajakan itu apa saja. Yaitu ayo, yuk, dan mari. Jadi kata ajakan yang dipakai saat membuat kalimat ajakan adalah ayo, yuk, dan mari. Nah, setelah tahu kata ajakannya, kita coba buat kalimat ajakan yuk. Contoh dari Ustazah adalah ayo. Jadi kita pakai kata ayo. Ayo Pandu, kita main kelereng bersama. Nah, kalian sekarang boleh mencari contoh satu kata ajakan, satu kalimat ajakan dari kata yuk. Dicoba ya di rumah. Oke? Materi selanjutnya kita belajar tentang perbandingan dan membandingkan bilangan ya anak-anak. Penulisan lebih dari, kurang dari, dan sama banyak. Jika bilangan sebelah kiri, awas sebelah kiri dilihat, itu lebih besar daripada bilangan sebelah kanan. Jadi sebelah kiri 85, sebelah kanannya 83. Sebelah kiri lebih besar dari sebelah kanan, maka jawabannya adalah lebih dari. Awas, sebelah kiri lebih besar daripada sebelah kanan, jawabannya lebih dari. 85 dan 83 itu besaran mana? Besaran 85. Jadi sebelah kiri lebih besar, berarti lebih dari. Kemudian, jika bilangan sebelah kanan, jika bilangan sebelah kanan, dilihat anak-anak yang sebelah kanan
lebih besar dari bilangan sebelah kanannya 78 ya. Lebih besar dari bilangan sebelah kiri yaitu 75. Maka jawabannya kurang dari. Awas, jika sebelah kanan bilangannya 78 lebih besar dari sebelah kiri, jawabannya kurang dari. Dan jika kedua bilangan yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan itu nilainya sama, misalnya sebelah kiri bilangannya berapa ya sebelah kiri? 65. Nah, misalkan sebelah kiri bilangannya 65, sebelah kanan juga bilangannya 65. Dilihat anak-anak. 65 sebelah kiri dan sebelah kanan 65 juga. Jadi nilainya sama-sama 65-nya. Jika bilangan sebelah kiri dan sebelah kanan memiliki nilai yang sama, maka jawabannya sama banyak. Diingat-ingat ya. Kalau sebelah kiri dan sebelah kanan nilainya sama, jawabannya sama banyak. Nah, anak-anak, jika sudah paham, sekarang Ustazah Yana punya contoh soal. Kita lihat dan kerjakan ya. Yang pertama, kita hitung dulu banyaknya kotak yang ada di sebelah kiri dulu. Yang panjang kita hitung. 1 panjang bangun yang berdiri itu nilainya 10. Di situ ada 1, 2, 3, dan 4 yang panjang. Berarti 10-nya ada 4, yaitu 40. Sedangkan yang kecil satuan ada 1, 2, dan 3, yaitu nilainya 3. Jadi kita total semuanya 40 ditambah 3. Jumlah keseluruhannya untuk bangun yang pertama adalah 43. Setelah itu gambar yang sampingnya juga kita hitung sama. Yang panjang ada berapa itu? 1, 2, 3, 4. Ada 4 baris yang panjang yaitu 40. Sedangkan yang satuan ada 1, 2, dan 3. Ada 3 satuannya. Jadi 40 dan 3 jadi 43. Gambar yang kiri 43 dan gambar yang sebelah kanan 43. Bilangannya sama 43 dan 43. Maka jawabannya adalah sama banyak. Jadi kalau angkanya sama atau bilangannya sama, nilainya sama besar 43, maka jawabannya sama banyak. Sekarang soal yang di bawahnya. Itu ada 34 yang gambar yang pertama, yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan ada angka 35. Sebelah kanan lebih besar 35 dibanding sebelah kiri yang 34. Kalau sebelah kanan lebih besar, maka jawabannya kurang dari. Diingat-ingat ya anak-anak, jika sebelah kanan lebih besar daripada sebelah kiri angkanya, maka jawabannya kurang dari. Nah, anak-anak sudah paham kan tentang perbandingan? Nah, sekarang kita belajar tentang gerakan tari ya. Gerakan tari itu dibagi menjadi 2 gerakan. Awas, gerakan tari biasanya dibagi menjadi 2 gerakan, yaitu gerakan murni dan gerakan bermakna. Gerakan murni adalah gerakan yang tidak memiliki arti. Ingat, tidak memiliki arti.
Sedangkan gerakan bermakna adalah gerakan yang memiliki arti. Punya arti ya. Contohnya gerakan murni dan gerakan bermakna. Contoh dari gerakan murni, awas, gerakan murni tadi adalah gerakan yang tidak memiliki arti. Jadi contohnya seperti berjalan, mengangguk, berlari, dan lain-lain. Jadi tidak ada artinya. Berjalan ya berjalan, mengangguk ya mengangguk. Tidak ada artinya karena gerakan murni. Kemudian gerakan bermakna. Nah, gerakan bermakna ini contohnya karena gerakan bermakna itu gerakan yang memiliki arti. Jadi contohnya adalah menirukan gerakan kelinci. Ada lagi menirukan gerakan merak. Dan masih banyak lagi. Jadi menirukan gerakan merak berarti menirukan gerakan dan sikap merak itu seperti apa sifatnya? Itu gerakan bermakna. Nah, anak-anak, ini juga contoh gerakan murni seperti gerakan pada jari. Gerakan murni pada jari seperti gerakan nginting. Jadi, ibu jari disatukan dan jari tengah ke atas. Kemudian nyempurung, ibu jari ditekuk ke telapak dan 4 jari ke atas. Sedangkan gerakan murni kaki yaitu gerakan jinjit, jongkok, berjalan, dan berlari. Nah, anak-anak, untuk materi kali ini Ustazah yakin semuanya paham kan? Sekarang tugasnya adalah mengerjakan halaman 31 sampai halaman 37. Ingat, gak boleh marah dan harus nurut sama bimbingan orang tua. Baca hamdalah jika sudah selesai mengerjakan sesuatu. Kita akhiri dulu pelajaran kali ini. Kita ketemu lagi dengan kegiatan belajar esok hari. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Dadah.